Apa-apa yang tetangga kita tidak suka, kita berusaha untuk tidak melakukannya. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fala yu'zi jarahu, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Salah seorang dari kalian jangan sekali-kali melarang tetangganya meletakkan kayu di dinding rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah memahami bahwa keimanan harus kita tunjukkan salah satunya dalam bentuk akhlak sebaik mungkin kepada tetangga. Nah, sekarang bagaimana kita berlaku baik pada tetangga? Ada poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tidak menyakiti tetangga. Jangan kita sakiti tetangga. Jangan sakiti apanya? Jangan sakiti perasaannya. Apa-apa yang tetangga kita tidak suka, kita berusaha untuk tidak melakukannya. Tidak menyakiti fisiknya. Nah, apalagi fisiknya. Maka jangan suka mengganggu tetangga secara fisik. Jangan menyakiti tetangga secara fisik. Meskipun ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita, ada terjadi konflik dengan tetangga sampai ada perkelahian, ada caci maki, hingga ada tetangga membunuh tetangganya. Nah, ini sesuatu yang sangat buruk. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, dan Abu Dawud, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fala yu'zi jarahu, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Jangan sakiti hatinya, jangan sakiti fisiknya tetangga. Maka kita perlu tahu apa-apa yang tetangga tidak suka. Jangan sampai tetangga nggak suka, kita justru melakukannya. Nah, ini bagaimana yang tetangga kita tidak suka? Ya, misalnya tetangga lagi sakit, lalu kita bising, melakukan kebisingan. Kebisingan tuh misalnya menyetel musik dengan suara yang keras, sehingga tetangga nggak bisa istirahat, tetangga nggak bisa tidur, padahal dia sedang sakit. Nah, itu jangan sampai kita lakukan. Jadi jangan menyakiti tetangga. Jangan sakiti tetangga dengan kata-kata yang tidak baik. Begitulah seterusnya. Nah, yang kedua, berlaku baik pada tetangga itu adalah dengan menghormati dan menghargainya. Hormati tetangga, sehingga bentuk penghormatan itu bisa kita memandang, bertutur kata dengan pandangan yang baik, pandangan yang menyenangkan, bukan pandangan yang sinis, pandangan tidak suka. Kita hormati dia sebagai seorang tetangga. Kita berlaku sebaik mungkin. Maka kalau ada tetangga menggunakan sesuatu yang ada pada kita, maka silahkan kita izinkan menggunakannya. Kita pinjamkan misalnya.
Itu juga bagian dari penghormatan. Atau kita kalau mau menggunakan apa yang ada milik tetangga, kita harus izin, kita harus bilang, jangan asal pakai mentang-mentang sama tetangga, kan seperti keluarga sendiri, ya nggak begitu juga. Hormati keberadaannya sebagai tetangga. Maka dalam hadis Bukhari dan Muslim itu disebutkan, la yamna'anna ahadukum jarahu an yadu'a khasyatan fi jidarihi. Salah seorang dari kalian jangan sekali-kali melarang tetangganya meletakkan kayu di dinding rumahnya. Nah, misalnya tetangga ini pengrajin kayu. Pengrajin kayu ini dia punya kayu, kayunya basah. Karena kayunya basah mau dijemur dulu. Menjemurnya di dinding rumah kita. Maka kita jangan melarang, biar aja. Apa sih ruginya? Tetangga menjemur kayu di dinding rumah kita, didirikan karena matahari di sebelah sana, dari arah sana, sehingga cepat kering itu kayu misalnya. Jadi jangan dilarang. Nah, terus sebagai bentuk penghormatan kepada tetangga, kita misalnya mau menjual tanah. Nah, kita punya sebidang tanah, terus mau kita jual. Tanah itu berbatasan dengan tetangga. Maka waktu mau menjual, ngomong-ngomong dulu sama tetangga. Minimal sebagai bentuk informasi. Biar supaya tetangga tidak terkejut tanah itu sudah beralih kepemilikannya pada orang lain. Apalagi kalau nanti ketika ditempati tanah itu menjadi rumah dan sebagainya, itu tetangga baru ini tidak menyenangkan. Nah, di dalam hadis itu disebutkan, man kana lahu jarun fi haitin au syarikun fala yabi'hu hatta yurdi'ahu alaihi. Barang siapa mempunyai kebun bersama tetangga atau mitra, maka ia tidak boleh menjualnya hingga ia bermusyawarah dengannya. Jadi kalau kita punya sebidang tanah mau kita jual, ngomong-ngomong dulu sama tetangga, sehingga tetangga tahu dia sudah punya kesiapan mental kalau dia punya tetangga baru yang misalnya kurang baik. Nah, disinilah namanya bentuk penghormatan kepada tetangga. Dengan kata lain, keberadaannya, eksistensinya sebagai tetangga harus kita anggap, harus kita hormati. Karena tetangga itu yang paling dulu mengetahui persoalan. Kalau kita susah, tetangga yang duluan kita mintai bantuan. Kalau tetangga susah, kita dulu yang dimintai bantuan. Kalau hubungannya tidak baik, akhirnya dia tidak minta bantuan kepada tetangga, meskipun dia sangat membutuhkannya. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk menghormati, menghargai tetangga. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.